Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi sorotan, salah satunya soal ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Meski menuai aksi penolakan di sejumlah daerah, Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Senin 5 Oktober lalu. Dalam program Sapa Indonesia Pagi 7 Oktober 2020, analis ekonomi Joshua Pardede menyebut perlu adanya tambahan kompensasi bagi pekerja kontrak yang masa kerjanya berakhir. Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi dengan perusahaan dan karyawan terkait ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Ataupun diperkuat ya, seperti misalkan PKWT tadi ya, perjanjian kerja waktu tertentu, itu pun juga kan ditambah ya, jadi ada tambahan kompensasi ataupun ada kompensasi apabila pekerja ataupun yang masuk dalam PKWT tersebut berakhir masa PKWT-nya. Jadi saya pikir justru ini perlindungan terhadap pekerjanya justru diperkuat. Jadi saya pikir itu jangan sampai tadi memberikan kekhawatiran buat pekerja, dan tadi sekali lagi mari kita dan pemerintah pun juga kita harapkan juga terus melakukan sosialisasi ya, baik juga kepada perusahaan dan juga pada pekerja, sehingga negosiasi nanti di antara tripartit tersebut bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) Haryadi Sukamdhani menyebut bahwa komunikasi antara perusahaan dan karyawan sudah berjalan. Namun yang menjadi permasalahan adalah kemampuan perusahaan dalam hal keuangan, sehingga perusahaan banyak melakukan rasionalisasi karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan perusahaan. Ya. Kondisi non-pandemi aja banyak perusahaan yang apabila dihadapkan pada suatu kewajiban yang sesuai dengan aturan yang ada, itu mereka tidak mampu itu, apalagi di kondisi pandemi. Jadi ini yang kita bangun sebetulnya adalah komunikasi yang menjadi harusnya lebih baik ke depan. Dan juga menurut pandangan kami dari sisi ketenaga kerjaan ini tidak bisa hanya melihat perlindungan saja, Mas. Tapi juga harus dilihat dari sisi yang memberi pekerjaan itu juga bagaimana kondisinya. Jadi, sehingga jangan sampai kita seolah-olah seperti tidak ada masalah, tapi sebenarnya ada problem yang besar. Saya ambil contoh seperti upah minimum contohnya. Upah minimum itu sebetulnya adalah jaring pengaman sosial. Upah minimum adalah upah paling rendah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, tapi di Indonesia, karena tadi ya permasalahan di dalam Undang-Undang 13 itu sangat rigid, sehingga banyak deviasinya, banyak biasanya di lapangan yang mengakibatkan kenaikan daripada upah minimum itu menjadi upah rata-rata. Jadi bukan lagi upah sebagai jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata. Padahal upah minimum itu adalah bagi pekerja yang baru bekerja, yang nol pengalaman, yang baru bekerja. Nah, itu kan harus dilihat di sana. Nah, tapi sekarang akhirnya upah itu menjadi upah rata-rata. Nah, ini yang mengakibatkan sehingga banyak sekali perusahaan yang juga melakukan rasionalisasi. Karena biaya tenaga kerja itu tidak seimbang dengan pendapatan mereka. Jika ada penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan, DPR mempersilahkan pihak yang tidak setuju untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV.